Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri dan seluruh panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Biology Innovation and Research Competition yang ke-6. Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial dengan nilai ekonomi tinggi sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Badan Pusat Statistik 2019 mengakumulasikan jumlah produksi hortikultura yang biasa kita konsumsi di Indonesia selama tahun 2019, yang mana dapat diketahui bahwa produksi sayuran menempati posisi tertinggi dengan 67,3%, disusul dengan buah-buahan yakni 31,9%, dan yang paling sedikit adalah obat-obatan dengan persentase 0,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditas hortikultura di Indonesia didominasi oleh buah dan sayur. Namun, produk hasil pertanian, khususnya buah dan sayur, tergolong produk yang mudah rusak. Berdasarkan studi literatur yang kami dapatkan, kerusakan yang terjadi dapat diakibatkan oleh salah satunya penanganan pasca panen yang kurang tepat, yang mana penanganan pasca panen tersebut kurang memperhatikan intensitas sinar matahari, suhu dan kelembapan lingkungan, serta serangan mikroorganisme pembusuk. Teknologi pasca panen yang umumnya digunakan masyarakat untuk mencegah kerusakan produk hortikultura saat ini adalah pendinginan, yang mana bertujuan untuk menurunkan laju respirasi buah dan sayur agar umur simpan produk menjadi lebih lama. Namun, pendinginan yang saat ini digunakan umumnya menggunakan freon yang dapat merusak ozon dan menyebabkan pemanasan global. Selain itu, teknologi pendinginan saat ini hanya mampu untuk menurunkan laju pertumbuhan mikroorganisme sehingga kurang efektif untuk memperpanjang umur simpan produk. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami para inovator muda dari Universitas Brawijaya dengan saya, Rizky Sandra Maulana dari Teknik Elektro 2018, dan saya Revi Diaseptianingrum dari Agribisnis 2018, dengan bangga mempersembahkan Eco Horticultural Storage, kotak penyimpanan dengan teknologi nanobubble ozone terintegrasi IoT guna mempertahankan kesegaran komoditas hortikultura. Seluruh kegiatan pembuatan karya tulis ilmiah ini didasarkan pada studi literatur kualitatif melalui berbagai sumber yang kredibel dan berkualitas tinggi. Selain itu, beberapa software seperti SolidWorks, FEM, dan ANSYS juga dimanfaatkan dalam menganalisis kinerja pendingin dan ozon generator pada Eco Horticultural Storage. Eco Horticulture Storage merupakan suatu inovasi teknologi dengan memanfaatkan teknologi nanobubble ozone yang mampu meluruhkan kontaminasi mikroorganisme dan memperlambat pematangan sehingga mampu menghambat proses pembusukan pada komoditas hortikultura, khususnya buah dan sayur, serta mampu menurunkan suhu hingga mencapai 10 derajat Celcius tanpa menggunakan kandungan berbahaya yang dapat merusak lapisan ozon dan menyebabkan pemanasan global. Mekanisme kerja Eco Horticultural Storage dimulai dari pengaliran air melalui selang inlet menuju wadah pada electrical box. Power supply yang terpasang di bagian belakang berperan sebagai penyuplai energi listrik untuk seluruh komponen kelistrikan. Electrical box terdiri dari transformator, kepingan elektroda, dan tinta konduksi yang telah dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gas ozon dengan konsentrasi 1,5 ppm yang diinjeksikan ke dalam wadah berisi air. Air yang mengandung ozon tersebut kemudian dialirkan oleh solenoid valve menuju mist maker pada tiap-tiap rak untuk diubah menjadi nanobubble ozon dan digabungkan ke seluruh bagian. Eco Horticultural Storage memanfaatkan prinsip termoelektrik dalam sistem pendinginannya. Modul termoelektrik yang digunakan mampu mengubah energi listrik menjadi perbedaan suhu pada kedua permukaan termoelektrik. Sisi permukaan dingin tersebutlah yang dimanfaatkan sebagai pendingin dari Eco Horticultural Storage hingga mencapai 10 derajat Celcius. Penyinaran lampu UVC selama 8,6 menit per hari mampu meningkatkan umur simpan produk hortikultura. Adanya sensor suhu dan kelembaban, serta modul kamera yang terintegrasi Internet of Things melalui microcontroller Node MCU USB 32, pengguna dapat melakukan pemantauan suhu, kelembaban, serta kualitas buah dan sayur secara langsung yang dapat diakses dengan smartphone terkoneksi internet. Eco Horticulture Storage memiliki dimensi 1 meter x 2 meter x 1,5 meter dan didukung oleh 5 rak yang tersusun secara vertikal dengan kapasitas tampung setiap rak mencapai 286,6 liter. Hal ini membuat Eco Horticulture Storage mampu memuat banyak produk buah maupun sayur.
Selain itu, konsumsi daya yang hanya sebesar 12,9 kWh per harinya mampu menghemat anggaran biaya energi listrik. Berdasarkan studi literatur yang kami dapatkan, ozonisasi dengan konsentrasi 1,5 ppm mampu menurunkan jumlah mikroba sebesar 44%. Hal ini dikarenakan ozon memiliki sifat desinfektan yang dapat membuat dinding sel mikroba mengalami lisis. Selain itu, ozonisasi juga mampu menjaga kadar vitamin C karena dapat menghambat enzim peroksidase askorbat, yang mana enzim tersebut dapat menyebabkan proses oksidasi pada vitamin C. Di sisi lain, penyinaran menggunakan sinar ultraviolet C dapat selama 5 menit dapat menghambat pematangan buah sehingga mampu memperpanjang umur simpan produk. Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa penyinaran UVC optimum yaitu selama 8,6 menit. Kami telah menganalisis kinerja thermoelectric cooler dengan melakukan simulasi thermal and electrical conduction melalui ANSYS. Dapatkan bahwa thermoelectric cooler yang berukuran 120 mm kali 120 mm dapat menghasilkan suhu rendah sebesar 9,398 derajat Celcius dengan nilai arus sebesar 2,6357 ampere. Kami juga menggunakan persamaan berikut dalam menganalisis kebutuhan tegangan untuk mencapai konsentrasi ozon sebesar 1,5 ppm dengan bantuan software FEM 4.2 untuk menganalisis medan elektrik yang terjadi antara kedua konduktor pada generator ozon. Didapatkan bahwa pada tekanan 4 kV, generator ozon mampu menghasilkan ozon dengan konsentrasi sebesar 1,571 ppm. Konsumsi energi listrik, kami analisis berdasarkan jenis komponen kelistrikan yang kami gunakan, serta durasi waktu penggunaan komponen tersebut. Tegangan dan arus didapatkan dari datasheet masing-masing komponen yang digunakan. Eco Horticulture Storage memberikan manfaat bagi penggunanya yang ditunjukkan pada tabel perbandingan antara alat pendingin yang saat ini banyak digunakan dengan Eco Horticulture Storage. Teknologi kami memiliki keunggulan dari segi konsumsi daya yang digunakan lebih rendah, yakni 12,9 kWh, sehingga berdampak pada biaya listrik yang lebih rendah pula, yakni Rp12.900 per harinya. Sistem kerja Eco Horticulture Storage tidak hanya menggunakan pendinginan saja, melainkan juga menggunakan ozonisasi dan penyinaran UVC. Hal ini membuat teknologi kami mampu meluruhkan kontaminasi mikroorganisme, menghambat pematangan, hingga menjaga kadar vitamin C. Adanya integrasi dengan IoT memungkinkan pengguna untuk dapat memantau kualitas produk serta suhu dan kelembapannya. Eco Horticulture Storage memiliki 4 potensi hasil, yaitu potensi hak cipta, potensi paten, pengembangan alat, dan pengembangan secara komersial. Teknologi kami bersifat futuristik sehingga mampu untuk dikembangkan lebih lanjut. Melalui penambahan sensor warna dan pengaturan suhu, teknologi kami mampu mengidentifikasi perubahan warna pada buah dan sayur, serta mampu mengatur suhu sesuai keperluan. Selain itu, dilakukan penyesuaian skala ukuran alat agar sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Adanya Eco Horticulture Storage yang menerapkan teknologi ozonisasi dan penyinaran UVC sehingga mampu meluruhkan kontaminasi mikroba, menjaga kadar vitamin C, dan menghambat pematangan. Hal ini membuat Eco Horticulture Storage dapat memperpanjang umur simpan serta menjaga kesegaran produk buah dan sayur. Sistem pendinginan yang menggunakan termoelektrik diharapkan mampu berkontribusi terhadap lingkungan dalam upaya pencegahan pemanasan global karena tidak menggunakan kandungan yang dapat merusak lapisan ozon. Nadiem Makarim pernah berkata, teknologilah yang bisa memberikan dampak sosial terbesar di negara ini, bukan kebijakan ataupun peraturan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.